البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dalil nggak ada, tapi secara kedokteran demikian. Diambil dari kedokteran apa? Kedokteran Yunan. Barang siapa makan ikan dan minum susu, yaitu bersamaan, kemudian dia terkena penyakit belang, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Dibahas oleh ulama yang lain, ini apa? Tidak menjadi dalil yang baku. Cuma sesuai dengan apa itu? Ya, pengalaman dari sebagian dokter tersebut. Jadi penyakit belang ni, kalau kita bekam hari Rabu, penyakit belang ni. Kita bekam apa? Bekam hari Rabu. Bekam pada hari Rabu. Kata Syekhuna Yahya, seluruh dalil yang menyebutkan itu tidak benar. Kemudian beliau mengatakan, tapi itu kembali kepada pengalaman para dokter. Kalau memang sepertinya ada pengalaman gitu, boleh juga diambil, tetapi apa? Tidak boleh dijadikan sebagai hukum baku. Semuanya dalilnya dhaif. Jadi kata beliau memang kembali kepada ijtihad para dokter, sebaiknya gimana dengan pertimbangan begini, bukan dengan dalil. Bukan dalil dari langit istilahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'at. Aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau itu sedang mengalami panas yang amat sangat. Sebagaimana akan disebutkan di catatan Nawawi nanti. Faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, Anda terkena penyakit panas, terkena demam yang amat sangat, amat keras. Qal ajal, iya memang. Aku kamayu aku rajulani minkum. Aku terkena demam sebagaimana demam 2 orang dari kalian. Jadi memang dilipatkan. Qultu dzalika annalaka ajrain. Yang demikian itu karena Anda akan mendapatkan 2 pahala. Qal ajal, iya memang demikian. Dzalika kadzalik. Yang demikian itu adalah karena memang demikian. Aku mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ma min muslimin yusibuhu adza. Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa gangguan syaukatun fama fauqaha, baik berupa duri ataupun yang lebih besar dari duri, illa kaffarallahu biha sayyi'atih, kecuali dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, menutupi kesalahan-kesalahannya. Wa huttat anhu dzunubuh, dan dosa-dosanya itu akan dihapuskan, akan digugurkan darinya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pokok itu menggugurkan daun-daunnya. Bukan gugur semua, tetapi apa? Sesuai dengan kondisinya. Al-hadis muttafaqun alaih. Qal wal wa'ku maghsul humma, yaitu panas yang demam yang meliputi seluruh badan. Bukan hanya kepalanya tapi juga semuanya. Waqil al-humma. Ada yang mengatakan waqi ya humma itu sendiri demam, terserah demam sedikit atau banyak. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah masyru'iyatu iyadatil marid. Disyariatkannya kita untuk menjenguk orang sakit. Karena apa? Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang di dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya Ali bin Abi Thalib, apa itu? Ma min muslimin innal muslima idza ada akhahul muslim. Sesungguhnya seorang muslim yang menjenguk, apabila dia menjenguk saudaranya yang muslim, kana fi khurfatil jannah madama adah, dia itu akan terus di dalam buah-buah surga. Buah surga yang mana? Yang sudah masak, khurfah. Bukan sekedar thimar, tapi khurfah, buah yang sudah masak, sudah matang. Selama dia menjenguk saudaranya itu. Kemudian qila ya Rasulullah ma khurfatul jannah, wahai Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Qala janaha, yaitu buah yang sudah dipanen, yang sudah dipetik. Jadi tidak penat-penat mencari, sudah disiapkan untuk dia buah surga itu. Ini diantara keutamaan menjenguk orang sakit. Nanti ada bab khusus tentang itu insya Allah di kitab ini juga. Kemudian di dalam hadis yang lain apa? Sahabi tersebut meletakkan tangan beliau di atas selimut Rasulullah, belum sampai memegang selimut.
ternyata merasakan panas itu di luar selimut itu. Maka dia sampai mengatakan subhanallah dan seterusnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, Anda mengalami demam yang amat sangat. Qal ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku mengalami demam sebagaimana demam yang dialami 2 orang dari kalian. Ini menunjukkan apa? Kebenaran dari hadis yang lain. Kalau tidak salah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda apa? Yubtala rajulu ala qadri dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salaban ubtuli syuddida alaihi bala'u. Kalau di dalam agamanya itu ada kekerasan, maksudnya memang imannya itu kuat, maka apa? Maka akan diperkeras ujiannya. Diperkeras ujiannya dan diperbanyak pertolongannya dan pahalanya. Wa in kana fi dinihi riqah, kalau di dalam agamanya itu ada kerapuhan, lemah, maka apa? Yubtala ala qadri dzalik, maka dia akan diuji sesuai dengan kadarnya tadi. Rasulullah sebagai makhluk yang paling utama, maka ujiannya pun menjadi apa? Ujian yang paling berat, panas yang amat sangat. Padahal panas yang dialami umat ini aja terkadang apa? Bisa menghilangkan mata, bisa membuat badan jadi cacat, lumpuh dan sebagainya. Tapi Rasulullah kuat badan dan jiwanya. Kemudian beliau mengatakan, dzalika annalaka ajrain. Apakah yang demikian itu dikarenakan Anda akan mendapatkan 2 pahala? Di sini ada 2 makna. Makna yang pertama adalah apa? Adalah kabar gembira, tetapi dengan pola pertanyaan sebagai apa? Bentuk adab kepada Rasulullah. Bertanya, tetapi maksudnya adalah isyarat sebagai kabar gembira. Di sini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, dan ini dalil sudah kita lewati banyak masalah itu. Masyru'iyatu idkhalis surur alal muslimin. Disyariatkan untuk memasukkan berita-berita yang menggembirakan, hiburan-hiburan kepada kaum muslimin. Kamu dapat 2 pahala. Atau makna yang kedua adalah betul-betul bertanya, wahai Rasulullah, apakah hal itu dikarenakan Anda akan mendapatkan 2 pahala? Ini menunjukkan apa? Ilmu Ibnu Mas'ud juga. Beliau sudah dengar dari hadis-hadis yang lain atau dalil yang lain bahwasanya apa? Inna idhamal jaza bi idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Nah, manakala dia lihat Rasulullah diuji 2 kali lipat, maka berarti beliau akan mendapatkan 2 pahala dalam masalah ini. Jelas pahala beliau bukan hanya 2 kali lipat, tapi untuk case yang ini. Maka Rasulullah mengatakan ajal artinya na'am. Yang itu adalah dikarenakan demikian. Tapi kemudian Rasulullah SAW menutup apa itu? Dugaan. Apakah ini hanya untuk beliau saja? Tidak. Maka beliau membuat keumuman, menyebutkan lafaz yang umum. Ma min muslimin yusibuhu adza. Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu gangguan. Ada mutlaqul adza adalah apa? Al-adza bil qaul, gangguan dengan ucapan yang menyakitkan telinga dan memerahkan telinga dan menyakitkan hati. Itu bagian dari adza. Syaukatun fama fauqaha, baik berupa duri atau yang lebih besar dari itu. Menunjukkan apa? Sekecil apapun gangguan, maka itu menjadi sebab apa itu? Sekecil apapun ujian itu menjadi sebab terhapusnya dosa dan menaikkan pahala sesuai dengan kadarnya tentunya. Illa kafarallahu biha sayyi'atih, kecuali Allah akan menutupi dengan musibah tadi kejelekan-kejelekan dia. Wa huttat anhu dzunubuh, dan dosanya itu akan digugurkan. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sayyi'at kalau dimutlakan maka dia masuk di dalamnya dzunub, umum dosa kecil ataupun dosa besar. Tetapi kalau dia itu digabung dalam satu rangkaian, berarti apa? Sayyi'at itu adalah shaghair, sementara dzunub itu adalah kabair. Sayyi'at adalah dosa kecil, sementara dzunub adalah dosa besar. Berarti di sini ada isyarat yang membenarkan ucapan Imam Nawawi dan yang lainnya, kalau tidak salah adalah ucapan Ibnu Daqiq Al-Aid, bahwasanya apa? Musibah itu bukan hanya menggugurkan dosa kecil, tapi bisa juga untuk apa? Mengurangi dosa besar. Walaupun pada asalnya dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubat, tetapi bisa jadi dengan kebaikan dari Allah Ta'ala dosa besar juga akan terkurangi. Kata Imam Nawawi, terutama kalau apa? Kalau tidak punya dosa kecil orang ini, nggak punya dosa kecil, maka apakah musibah tadi sia-sia? Tidak.
dia akan apa? Menghantam dosa besar, dikurangi sedikit demi sedikit. Maka seperti ini pula, musibah yang menghantam dia akan menghantam dosa kecil, akan mengurangi dosa kecil. Kalau dosa kecilnya habis, sementara tabungan musibah masih ada, maka ini untuk apa? Untuk menghantam dosa besarnya. Walaupun berat tentunya dosa besar untuk dihapus tanpa adanya tobat itu berat, tapi dia bisa mengurangi. Makanya sebagian salaf mengatakan, laulam nubtala la ataina yaumal qiyamah muflisin. Kalau kita ini tidak diuji di dunia, niscaya kita datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Terlalu banyak dosa, tidak ada faktor penghapusnya. Akhirnya pahala kita dipakai untuk apa? Untuk mengimbangi dosa tadi. Makanya kata para ulama, sebenarnya musibah itu adalah keuntungan bagi kaum muslimin. Sampai bahkan musibah yang ditakuti oleh orang kafir, yaitu apa? Taun. Mereka takut karena ini adalah rijzun minas sama, betul-betul azab dari langit. Tapi bagi kaum muslimin, kata Rasulullah, apa? Syahadah, sebagai syahadah untuk mereka. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya syarat untuk mendapatkan ini adalah apa? Islam. Rasulullah mensyaratkan apa? Muslim, menunjukkan syaratnya adalah Islam. Kalau orang kafir dia tidak mendapatkan janji ini. Karena apa? Kekufurannya terlalu berat untuk sekedar dihapus dengan musibah-musibah. Sementara musibah akan terus menimpa mereka juga. Tidak ada orang yang lolos dari musibah. Baik. Dan dari hadis ini pula, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jawazu darbil amsal, bolehnya membikin permisalan litakribil afham, untuk mendekatkan pemahaman. Buktinya Rasulullah menggambarkan seperti apa? Seperti pokok. Pokok terkadang apa? Daun-daunnya menguning, kemudian mengering, kemudian gugur jatuh. Seperti itu pula seorang muslim. Dia akan apa? Dengan musibah tadi dihantam oleh angin, sebagaimana pokok dihantam oleh angin, daunnya gugur. Demikian pula kaum muslimin dihantam oleh musibah, maka dosa-dosanya pun gugur. Tinggal apa? Tinggal kesuciannya, kebersihannya, tinggal pokok yang hijau dan bagus. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.